Terima kasih, Pak Rio, moderator kita untuk acara malam ini. Semoga suara saya terdengar jelas ya, Pak. Nah, Yuk, sudah dengar jelas. pertama saya mau menyapa untuk kita sekalian, secara khusus berterima kasih untuk kehadiran kita, Pak Komisaris Subsidi Indonesia, Pak Markus, bersama para saudara seordo yang malam ini bergabung, Pak Romo Mutiara Andalas, Sister Jenny, kedua penanggap yang juga sejak awal dimulainya proses kreatif saya dalam kepenulisan juga beliau berdua ini sudah banyak terlibat dan mendukung. Bagi komunitas Circle Indonesia, Pak Dimas Anugrah dan teman-teman, terima kasih untuk wadahnya. Kalau biasanya dalam komunitas ini menghadirkan banyak cendekiawan yang memang sudah banyak pengalaman dan juga sudah banyak berkontribusi, malam ini saya yang masih belia ini juga diberi kesempatan untuk berbagi dari kekurangan dari apa yang saya miliki. Para suster yang bergabung, saudara-saudari, umat dari Binjai yang bergabung, dan juga semua saja yang hadir dalam ruang virtual ini, izinkan saya untuk sebelum nanti ditanggapi dan memang dalam upacara atau acara kupas buku seperti ini, ruang berlebihnya akan diserahkan kepada penanggap. Nah, saya sebagai penulis lebih kepada sharing dinamika kepenulisan, tapi saya juga menyiapkan satu slide biar sharing saya pun terarah. Trio semua sudah masuk ya? Ya, sudah ya, sudah terbaca ya. Baik, terima kasih. Minta maaf kalau suara saya agak ini, memang saya belum terlalu fit, 4 hari belakangan demam, dan ini sudah bisa tersampaikan dengan baik dan masih bisa tertangkap juga suara saya. Ini judul tulisan saya, setelah jawaban ya, kelanjutan hidup dari sebuah keputusan. Diterbitkan tahun 2022 ini untuk cetakan pertamanya oleh penerbit Canisius Yogyakarta. Dalam sharing dinamika kepenulisan ini, saya kurang lebih hanya menyampaikan beberapa hal ini dalam waktu mungkin 10-15 menit. Jadi nanti tentang latar belakang kepenulisan, termasuk inspirasi mengenai judul, lalu panorama isi buku, kemudian beberapa hal yang perlu dipertegas sebagai semacam satu konfirmasi atau disclaimer yang menegaskan tentang tema tulisan ini. Baik. Yang pertama, saya menampilkan satu pepatah yang memang sudah lama menginspirasi saya, dan ini saya cantumkan persis di lembar pertama buku saya ini. Keadaan dirimu merupakan pemberian Allah kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan dirimu, itulah pemberian Allah, pemberianmu kepada Allah. Satu ungkapan dari pepatah Denmark yang mau mengatakan bahwa ya, apa yang bisa kita lakukan dengan diri kita, apapun keadaannya, itu semacam satu pemberian kepada Allah. Sementara apa yang menjadi kenyataan diri kita, itulah pemberian Allah kepada kita. Mengenai inspirasi judul, tadi sudah disinggung sedikit oleh saudara moderator, mengapa harus dipilih setelah jawaban ya. Mungkin kita sudah sangat familiar dengan kisah Injil ini, dalam Matius 21, 28-32 ini, kisah mengenai anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung dan anak bungsu yang ketika dimintai ayahnya untuk kerja ke kebun anggurnya, untuk pergi ke ladang, ada dua jawaban berbeda yang diberikan di sana. Anak sulung itu dia mengatakan ya, namun pada akhirnya dia tidak melakukan itu. Dan lebih lancang lagi anak bungsu, dia katakan tidak. Tapi juga pada akhirnya ia menyesal dan melakukan apa yang ayahnya mintakan kepadanya. Bagi saya adegan ini sangat menarik ketika dikontemplasikan, juga ketika dicoba direka sebagai satu adegan. Jadi kita pun demikian, sering menjadi si sulung atau si bungsu ketika dimintai suatu tanggung jawab tertentu.
Kita bisa menjadi seperti si sulung mengatakan ya, tapi tidak melakukan, atau bisa menjadi si bungsu yang mengatakan tidak, tetapi pada akhirnya mau melakukan sesuatu yang dimintakan itu. Jadi ini mau mengatakan apapun jawaban yang kita berikan, ternyata pada akhirnya kita harus mengerti juga bahwa setiap jawaban baik ya ataupun tidak itu bukan sekadar dua jawaban yang berbeda, tapi sekaligus mengandung dua konsekuensi yang berbeda pula. Jadi baik tidak maupun ya kita itu tidak pernah melepaskan kita dari tanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Ini satu perikop dasar yang menjadi dasar inspirasi bagi penentuan judul dan juga yang menjadi warna dari keseluruhan tulisan dalam buku ini. Ini gambaran umumnya. Lalu mengenai latar belakang, mengapa tema ini agak serius digarap, padahal kalau mau dilihat lebih sebagai sebuah sharing, panggilan. Nah, berangkat dari semacam satu ya kegalauan yang spiritual, sehingga dibahasakan secara rohani juga. Jadi saya lama bergulat dengan pertanyaan ini, khususnya dalam persiapan menjelang Kaul Agung tahun 2021 kemarin. Kira-kira nanti setelah menjawab iya ini, apa yang selanjutnya terjadi? Setelah ya yang akan saya ikrarkan itu, selanjutnya apa yang terjadi? Ini pertanyaan yang menjadi satu pergumulan yang terus saya ulang dalam banyak kesempatan. Pertanyaan ini kadang dia muncul secara otomatis. Ya mungkin juga mewakili satu ungkapan kecemasan, kekhawatiran, dan juga satu antisipasi akan satu keadaan yang belum tiba. Pertanyaan seperti ini yang coba saya jadikan semacam doa. Lalu dari pertanyaan yang sama ini saya mulai menata jawaban saya. Khususnya secara lebih konkret beberapa waktu persis sebelum saya mulai retret persiapan Kaul Agung. Pertanyaan yang sama ini saya coba temukan jawaban dan ternyata dari satu pertanyaan muncul banyak jawaban. Jawaban yang berbeda meski pertanyaannya sama. Sehingga saya boleh katakan hampir 50% materi yang saya tulis atau yang menjadi bagian dari isi buku ini saya kumpulkan, saya tulis pada saat saya menjalani retret persiapan Kaul Agung. Ini di Kali Kuning, di komunitas saudara-saudari PPYK. Terima kasih untuk situasinya, untuk keadaan atau situasi yang memang juga memberikan satu ruang batin yang bagus untuk saya berefleksi bersama ketiga teman waktu itu. Dan setelah itu barulah semacam satu niat bahwa ini kayaknya baik juga kalau dijadikan satu tulisan. Awalnya lebih ke semacam sebuah catatan harian saja, atau diari lah. Tapi kan kalau diari, saya kadang pikir sejak aspiran ya sudah mulai kami diperbiasakan dalam UCD untuk selalu menulis buku catatan harian. Saya berpikir kalau diari yang dibaca sendiri saja semacam ya kurang meninggalkan sesuatu yang ya berdaya jangkau yang luas. Maka saya mulai berpikir alangkah baiknya juga mungkin ditulis sebuah diari yang bisa dibaca oleh banyak orang. Inilah yang menjadi motivasi saya, sehingga buku ini yang awalnya lebih bercorak semacam buku catatan harian, lalu mulai ingin menulis diari yang juga bisa dibaca oleh banyak orang. Saya itu sangat terinspirasi juga dengan penulis Belanda, mungkin kita sangat familiar dengan beliau, Romo Henry J.M. Nouwen. Beliau sudah almarhum, tapi karya-karyanya masih hidup dan banyak menginspirasi saya secara pribadi dan juga kita semua. Gaya-gaya tulisan beliau itu memang sangat apa adanya, sangat jujur, dan berhasil mengulik pengalaman personalnya menjadi sebuah pesan yang universal. Dari sini pun saya percaya bahwa sekalipun pengalaman yang saya bagikan sangat personal, sejati juga ada pesan yang universal yang bisa dibagikan. Nah, ini. Lalu karena motivasi yang tadi agak sedikit ya mungkin sepele, lalu mulai berpikir untuk bagaimana membagi pergumulan itu bisa ya dibaca juga oleh banyak orang secara lebih luas.
Dan mulai saya berpikir, saya waktu itu di Jogja, kebetulan sangat dekat dengan penerbit Canisius. Jadi Canisius ya menjadi satu impian bagi banyak penulis, kalau tulisannya bisa tembus ke sana, ya ini juga satu motivasi tambahan. Dan ketika mulai lembaran pertama saya, memang saya punya prospektif reader itu pertama saya menulis untuk pembaca Canisius. Sehingga saya menaikkan level, dalam arti juga menaikkan motivasi dan semangat. Akhirnya, pada akhirnya banyak proses yang harus memang dilalui langkah-langkahnya, dan buku ini akhirnya diterbitkan juga oleh penerbit Canisius. Ketika bertemu Ibu Eni, itu bagian manajernya, saya sampaikan, Ibu, buku ini memang saya tuliskan khusus untuk Canisius. Beliau tertawa, tapi dalam hati saya memiliki harapan yang besar untuk itu. Dan juga satu motivasi yang juga ya mungkin agak lucu, setiap kali saya ke toko buku Canisius, di etalase-etalasenya itu hanya kebanyakan ya tulisan COD, ya belum ada OCD di sana, oleh penulis OCD yang ada. Nah, kan ya Romo Mutiara Andalas di belakangnya Jesuit atau MSF dan lain-lain. Itu salah satu yang melecut saya. Kalau yang lain punya kesempatan untuk diorbitkan Canisius, mengapa saya tidak, dan mengapa OCD tidak? Ini juga yang melecut saya, sehingga menjadi satu motivasi tambahan untuk mengusahakan tulisan ini. Lalu mengenai metodologi, memang saya menggunakan satu metode yang agak tidak lazim, bukan sesuatu yang sangat metodologis dalam penulisan, sehingga saya menyebutnya metode yang asal-asalan. Dan ini juga menjadi catatan ketika bertemu dengan tim redaksi Canisius waktu berbiara di Jogja. Beliau katakan, kalau biasanya kami di redaksi agak kesulitan dengan bahasa, sementara metodologinya oke. Kalau dengan tulisan Frater ini, kami tidak kesulitan dengan bahasa, tetapi malah dengan metodologi. Ini catatan kritis yang pertama kali disampaikan oleh tim redaksi Canisius ke editornya ketika bertemu saya di Biara OCD di Jogja. Dan akhirnya beberapa masukan, diskusi yang sangat bernas, saya memperbaiki beberapa bagian, lalu dikirim kembali, dan puji Tuhan di ACC hingga diterbitkan. Jadi setiap bab dari buku ini semacam jawaban terpisah dari pertanyaan yang sama tadi. After saying yes, what is next? Setelah jawaban ya itu, apa yang selanjutnya terjadi? Mungkin kebanyakan kita berjuang untuk sampai pada menjawab ya, pada keputusan ya itu, tapi kita lupa untuk memikirkan kira-kira setelah ya itu apa. Karena seperti dikata, justru permulaannya dibikinnya itu ada di sana. Itu yang sekarang kita lupa. Ini yang menjadi satu buah refleksi yang akhirnya saya kembangkan juga dalam tulisan. Jadi karena setiap babnya adalah jawaban terpisah dari pertanyaan yang sama tadi, maka per babnya pun hemat saya bisa dibaca secara acak dan terpisah. Karena masing-masing bab bisa memberikan sarinya, memberikan pesan yang khusus. Tetapi demi kesatuan ide memang sebaiknya kalau dibaca berurutan. Nah, dibaca berurutan. Itu. Lalu mengenai panorama umum bukunya, ya tebal buku kurang lebih 264 halaman, ada 18 bab di dalamnya, didahului prolog dan ditutup oleh satu epilog, kemudian di dalam banyak ada lampiran 15 penanggap, kemudian ada 21 tanggapan biarawan-biarawati yang ketika saya kirimi angket dan segala macam. Setiap bab tadi ini jawaban dari pertanyaan yang sama itu, dan referensi utama yang saya acu adalah kitab suci. Kitab suci. Tetapi saya memang sejak awal menyampaikan ke tim redaksi Canisius, mohon tetap catat kutipan kitab sucinya tetap dijadikan endnote, biar tidak biar tetap ketika kita baca itu menjadi satu aliran yang baik. Kalau orang mau cari referensinya tetap ada, bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam keseluruhan dalam badan buku ini kalau para saudara buka, tidak ada satupun ayat kitab suci yang tertulis dalam. Tetapi kalau dicek di bagian endnote di sana sangat lengkap, sangat lengkap. Ini juga mengandung satu ya strategi
supaya bacanya sangat mengalir, tidak jeda karena satu dua ayat dan segala macam. Nah, memang ini agak melangkai secara metodologis kurang tepat. Tapi demi pertimbangan tertentu, demi target tertentu yang bisa dimaklumi. Nah, lalu pengalaman dan juga bacaan-bacaan lain tentu saja menjadi referensi saya. Referensi lain juga adegan-adegan film, klip-klip film di YouTube itu saya jadikan juga satu refleksi. Lirik-lirik lagu rohani, pengalaman harian, ya, ketika curhat dengan teman, ke jalan dengan hewan piaraan, maka saya sangat berutang budi dengan sahabat saya Hugo, ini anjing kami di komunitas Jogja. Pastor Vion semoga merawatnya dengan baik ya, Hugo. Dulu dia menemani saya banyak dalam menulis ini, jalan ke sawah dan sebagainya. Jadi saat menulis ini saya semacam membiarkan banyak pengalaman, banyak adegan masa lalu yang itu biarkan terlintas saja, lalu dipilihkan beberapa yang cocok untuk ditulis. Sehingga kadang saya pun menulis sambil tersenyum, sering juga untuk adegan-adegan tertentu juga sambil menitikkan air mata. Sehingga kalau ada yang memberi pengakuan bahwa buku ini sangat apa adanya, dan memang itu semacam satu diari yang boleh dibaca oleh semua orang. Diari yang terbuka untuk direfleksikan oleh siapa saja. Diari yang bisa mewakili mungkin untuk pengalaman tertentu yang tidak bisa kita rumuskan, sekiranya ini bisa membantu. Sehingga, namun dari semuanya itu saya sama-sama merasakan baik kebahagiaan maupun kesedihan dalam menulis tadi, ada satu hal yang sama. Itu kelegaan ketika menulis. Jadi proses menulis sama dengan proses melepaskan hal yang mungkin dulu sulit kita berdamai dengannya. Kita melepaskan suatu pengalaman yang dulu kita merasa ya belum bisa bersyukur untuk itu. Jika dilihat kembali, itu bahkan bisa menjadi satu pengalaman yang bisa disyukuri. Jadi setiap bab dalam buku ini semacam mewakili fase tertentu dalam pencarian dan pergumulan itu. Pergumulan setelah jawaban ya, apa yang selanjutnya terjadi. Ini. Ya, bagian terakhir mengenai satu konfirmasi atau disclaimer mengenai judul, karena mungkin ada yang bertanya, buku ini nanti akan sangat cocok kalau hanya dibaca oleh biarawan-biarawati. Saya mau menyampaikan ini dulu. Jadi sebelum saya mengirimkan naskah ini ke penerbit Kanisius, saya terlebih dahulu meminta ada kurang lebih 15 penanggap, kebanyakan awam dan beberapanya religius, untuk meminta tanggapan dan meyakinkan saya bahwa tulisan saya ini juga menyapa hidup mereka. Mereka yang hidup berkeluarga, mereka yang hidup membujang, mereka yang ya sudah hidup perkawinan sekian tahun. Dan ajaibnya mereka pun mengakui bahwa tulisan ini pun menyapa tentang hidup mereka. Maka saya memiliki motivasi tambahan. Jadi mereka inilah yang pertama-tama menguji ide-ide saya. Saya berterima kasih dan menaruh penghargaan yang luar biasa atas bantuan para saudara-saudari, sehingga nama mereka dan tanggapan mereka semuanya terlampir dalam buku ini. Dan juga di daftar kontak saya ada ya ratusan biarawan-biarawati, tapi ada 21 yang mengembalikan ketika itu saya secara spontan mengirimkan pertanyaan, setelah jawabannya apa yang selanjutnya terjadi. Entah ya awalnya memang kebingung, tiba-tiba diberi pertanyaan yang serius. Lalu saya bilang silakan direfleksikan apapun yang disampaikan, dan ada 21 saudara-saudari saya, suster, frater, brother yang mengembalikan itu, dan ada yang menelpon langsung menyampaikan refleksi mereka. Dan beberapa kata kunci yang saya rumuskan bahwa ada kesepakatan bahwa setelah ya itu mesti tetap ada kesetiaan, mesti tetap ada perjuangan, ada ketaatan, komitmen, kebebasan, pilihan, mesti tetap ada harapan, pertobatan, perubahan, berkat, motivasi, resiko, dan lain-lain. Ini kata-kata kunci yang menjadi kesepakatan dari mereka yang tengah menegaskan untuk menjawab ya itu, bahwa setelah jawaban ya, mesti ada jawaban ya yang lain. Mesti ada ya yang lain. Sehingga dari sini, saya semakin yakin untuk mengatakan ini. Bahwa meski sudut pandang penulisan buku ini adalah dari kacamata seorang biarawan yang bergaul,
Namun tulisan ini pun tidak saja berbicara tentang kehidupan religius. Tidak saja bicara tentang kehidupan religius. Buku ini berbicara juga tentang hidup pada umumnya. Saya meyakini ini berdasarkan banyak tanggapan tadi. Berbicara tentang apapun jenis kehidupan yang dimulai dengan jawaban ya. Termasuk jika itu adalah hidup Anda. Mungkin Anda yang berkeluarga, Anda yang hidup membujang, Anda yang tengah bergumul untuk menentukan keputusan, atau dalam keadaan apapun hidup kita. Buku ini pun bicara tentang hidup Anda. Dan bisa saja dari bahasa yang khas hidup bakti itu dapat mencerminkan pengalaman dan refleksi kita sekalian dalam apapun bentuk hidup yang dijalani. Karena saya yakin juga bahwa selalu ada pesan yang umum, bahkan dari hal yang khusus sekalipun. Begitu pula sebaliknya, selalu ada pesan yang khusus dari hal yang umum. Hal yang khusus dari hidup bakti juga memberi pesan yang umum untuk kehidupan apapun. Dan sebaliknya pun demikian. Ini yang mungkin menjadi konfirmasi yang menegaskan bahwa buku ini tidak hanya untuk biarawan-biarawati. Dan saya bersyukur malam ini yang bergabung pun bukan hanya biarawan-biarawati, tetapi juga banyak jenis hidup yang selalu memang untuk memulai kehidupan itu dimulai dengan satu jawaban ya tadi. Pada akhirnya saya mau mengatakan bahwa meskipun judulnya ini adalah, penulisnya adalah saya, tetapi saya merasa berutang budi untuk banyak penulis lain yang sebelum saya. Saya berutang budi kepada banyak guru, banyak dosen, banyak inspirator, baik yang mereka yang hidup jauh sebelum saya, maupun yang sedang hidup bersama saya saat ini. Dan semoga saya berharap semuanya itu hanya bisa terbalaskan dengan menjadikan mereka semua sebagai teladan bagi hidup saya. Semoga buku ini dengan kemanfaatan yang didapat oleh Anda sekalian yang memiliki dan membacanya menjadi balasan yang sepadan untuk jasa-jasa yang telah saya terima sejauh ini dalam Ordo Karmel Tapur Kasut, dalam gereja, dan juga dalam penegasan panggilan. Setelah jawaban ya, memang masih ada jawaban ya yang terus saya usahakan. Sekiranya ini pun menjadi inspirasi untuk kita, untuk boleh saling meneguhkan diri, meneguhkan iman dalam perjalanan dan perjuangan bersama. Ini saja yang bisa saya bagikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Frater Rio sebagai moderator. Janji pada Frater Diakon Egi untuk tidak share PPT, tapi bolehlah ya. Karena saya sebenarnya tidak punya rencana untuk berbagi PPT. Pertama-tama saya ingin mengaturkan selamat kepada Diakon Egi atas penerbitan buku ini. Saya mau menempatkan buku ini dalam tulisan-tulisan terutama Paus Fransiskus terkait dengan orang muda, iman, dan penegasan panggilan yang menurut saya membingkai bukunya Frater Diakon. Maka saya memberikan judul untuk presentasi saya, Panggilan Generasi Beriman Digital Z kepada Kekudusan pada Zaman Now. Dan di antara generasi beriman digital Z ada pribadi-pribadi seperti Eki dan mungkin orang muda lain yang sekarang ini lagi ada dalam periode widowhood, ya, sebuah periode yang tidak hanya ada terutama untuk mereka yang ada dalam jenjang hidup pernikahan, melainkan juga sekarang ini juga dirasakan mereka yang mau menegaskan panggilan mereka dalam hidup membiara. Dan pembicaraan tentang kesucian, terutama pada dewasa ini, menurut Paus Fransiskus itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Lalu yang kedua adalah sukacita dan rasa humor. Yang ketiga, keberanian dan gairah. Yang keempat dalam komunitas, dan yang kelima dalam doa terus-menerus. Maka nanti silahkan Anda mencari ciri-ciri kekudusan ini dalam bukunya Frater Egi. Mudah-mudahan Anda menemukan semuanya, ya, ada di situ. Sekurang-kurangnya dari presentasi Frater Egi tadi ada antusiasme, kegembiraan yang bisa kita rasakan sebagai audiens pada
malam hari ini. Nah, rekan-rekan, tadi Frater Eki sudah mengajak kita untuk melihat panggilan kepada kekudusan sebagai panggilan yang terbuka untuk kita semua. Maka saya ingin juga menyapa teman-teman awam, orang-orang muda yang barangkali sekarang ini belum sampai pada jawaban ya, tetapi sedang mau menegaskan panggilan Anda. Dan menurut Paus Fransiskus kita ini perlu beranjak ya, terutama orang-orang muda, dari pertanyaan who am I, siapakah aku, ke pertanyaan saya ini dipanggil untuk apa. Jadi tidak cukup kita selalu bertanya siapa diri saya ya, kita harus mulai beranjak pada pertanyaan Allah menghendaki saya, memanggil saya untuk apa. Atau pada kesempatan yang lain, ketika berbicara tentang Bunda Maria, Paus Fransiskus juga mengajukan pertanyaan, Allah itu memberikan janji kepada saya untuk saya bawa. Nah, janji itu apa yang perlu saya bawa ke dunia? Maka menurut saya, spirit dari buku ini menurut saya adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus yang senantiasa dibaharui. Dan terutama saya menangkap bahwa dalam buku ini ada keterbukaan dari pengarang untuk mempersilahkan Allah menjumpai Frater Diakon Eki dan juga kita semua yang ada di sini. Dan pembaruan perjumpaan ini berlangsung tanpa henti setiap hari. Dan ini yang memungkinkan kita untuk bisa mendengarkan Tuhan yang memanggil kita ya untuk panggilan kekudusan tertentu. Nah, yang istimewa saya kira dalam bukunya Frater Eki juga adalah yang Paus Fransiskus sebut sebagai kesucian dari pintu sebelah. Sebuah istilah yang disampaikan Paus Fransiskus untuk menunjuk bahwa kesucian itu bukan sesuatu yang jauh dari hidup kita. Kesucian itu bisa kita lihat pada orang-orang yang barangkali ada di samping kamar kita, di dalam rumah kita, atau di sekitar rumah kita. Dan merekalah yang menjadi guru-guru kesucian di dalam hidup kita. Dan saya merasa bahwa kehadiran pribadi-pribadi ini sangat berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Maka terutama setelah jawaban ya dari Frater Eki, apa yang bisa kita harapkan dari Frater Eki dan siapapun dari Anda yang sudah memberikan jawaban ya, yaitu bahwa Allah di dalam diri Yesus itu hadir dalam hidup Anda. Kalau sekarang ini sudah jadi diakon berarti perlu kelihatan di dalam perutusan yang segera Anda terima. Karena kalau Yesus itu tidak dapat kita lihat dalam jantung hati kita, di dalam hati perutusan kita, maka kita tidak bisa meyakinkan seorang lain pun. Kita tidak bisa membuat orang lain antusias dengan hidup kita. Dan saya kira ini nanti menjadi PR ya, bagi tarekat-tarekat religius yang sekarang ini merasakan krisis panggilan dalam biara-biara Anda. Mungkin baik kalau kita bertanya, apakah Yesus masih berada dalam jantung tarekat kita? Masihkah Yesus itu berada dalam jantung perutusan kita? Nah, saya kira ini sesuatu yang istimewa kalau kita melihat orang-orang pribadi-pribadi yang telah mengatakan ya terhadap panggilan Allah. Bahwa Allah itu berkenan untuk bersemayam di dalam diri kita. Dan bahkan, sebagaimana dikatakan Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, kapanpun kita melangkah menuju Yesus, kita menjadi sadar bahwa Dia sudah ada di sana, menunggu kita dengan tangan terbuka.
Maka saudara dan saudariku, saya, Frater Eki, Suster, dan Anda semua yang hadir di sini, kita sebenarnya memiliki panggilan untuk mencari dan menemukan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan itu seringkali kita perlu keluar dari comfort zone kita. Karena justru di luar comfort zone itulah Allah itu memanggil kita. Menanggapi panggilan itu berani keluar dari comfort zone kita. Termasuk ya rencana-rencana hidup kita yang barangkali sudah kita kalenderkan. Saya mau apa di dalam hidup kita? Karena Allah seringkali memporak-porandakan kalender hidup kita ya. Ketika Dia meminta kita untuk menjawab ya. Dan saya kira patung Daud muda ini berbicara tentang panggilan orang-orang muda, bahwa kita dipanggil untuk sempurna seperti Bapa kita adalah sempurna, dari Injil Matius 5 ayat 48. Nah, ini terutama untuk orang-orang yang ada dalam formasi orang muda. Kita seringkali melihat orang muda itu sebagai orang-orang dengan daftar kekacauan, kekurangan-kekurangan. Kalau kita melihat orang muda masih dengan perspektif itu, saya kira kita sulit untuk melihat bahwa orang muda adalah orang yang terbuka pada kekudusan, lebih lanjut terbuka pada panggilan untuk menegaskan dapat menjadi single, dapat menjadi religius, dapat menjadi imam diosesan, bisa juga pada panggilan yang lain. Dan bahkan kita lalu berjarak dari generasi beriman digital Z yang saya sebut sebagai generasi yang sekarang ini ada di depan pintu-pintu rumah religius kita, pintu-pintu biara kita. Kalau kita berjarak dari mereka, lalu bagaimana kita bisa mempersilahkan mereka untuk datang ke rumah-rumah kita. Maka saya kira undangan Paus Fransiskus, terutama dalam Christus Vivit, adalah agar sebagaimana dalam kitab Keluaran, kita melihat hati orang muda sebagai tanah yang sakral. Dan ketika kita mendekati mereka, kita perlu menanggalkan kasut kita. Karena kita berhadapan dengan sesuatu yang sakral dan penuh misteri, yaitu orang muda. Dan bahkan sekarang ini orang muda itu membawa wajah baru kepada gereja. Ketika Paus Fransiskus menyatakan bahwa orang muda adalah masa kini Allah. Tidak cukup lagi kita memandang orang muda sebagai masa depan gereja. Dan dengan kita mempersilahkan orang muda untuk menegaskan panggilan mereka, kita sebenarnya merasakan betul bahwa orang-orang muda ini mengembalikan kemudaan gereja kita, yang kalau tidak hati-hati ada godaan menjadi menua. Karena kita tidak mau berubah, kita nyaman dengan comfort zone kita, ya. Dan orang muda mendisrupsi kenyamanan-kenyamanan kita itu. Dan ini juga menurut saya kunci untuk membaca secara istimewa buku yang ada di tangan Anda, bahwa orang muda itu mendapatkan tempat yang istimewa dalam hati Allah. Dan dengan demikian juga mereka mendapatkan tempat yang istimewa dalam gereja. Sayangnya, kadang-kadang dalam praktek, gereja belum selalu menempatkan orang muda dalam tempat yang istimewa itu. Maka di tengah diskusi kita tentang setelah menjawab ya, kita juga mengajukan yang diajukan oleh Paus Fransiskus ini. Apakah kita berusaha memahami lokasi anak-anak kita sesungguhnya berada? Apakah kita mengetahui lokasi sesungguhnya
jiwa mereka berada. Yang terpenting, apakah kita mau mengetahuinya? Kalau kita tidak mau mengetahuinya, maka gap antara kita dengan orang muda itu semakin melebar. Dan orang muda saya kira memprovokasi kita ya untuk tidak menawarkan jawaban yang cepat saji, ya. Jawaban yang sudah ada dan tinggal diberikan. Orang muda mengajak gereja, mengajak tarekat-tarekat hidup bakti untuk beradventure bersama mereka. Pertanyaan mereka memiliki kebaruan, memiliki provokasi, maka jangan mudah memberikan jawaban yang instan kepada mereka. Saya kira sebagai penutup saya ingin mengajukan pertanyaan terutama untuk orang-orang muda yang sekarang ini juga di dalam dokumen Amoris Laetitia, Paus Fransiskus mengajukan pertanyaan tidak hanya dalam konteks hidup berkeluarga, melainkan juga dalam konteks panggilan khusus ya, baik sebagai rohaniwan atau sebagai biarawati, yaitu periode waithood, periode tunggunya orang muda untuk mengambil keputusan ya, sekarang ini disinyalir sangat panjang. Padahal saatnya sekarang mengambil keputusan. Tetapi ada kecenderungan penunda-nundaan. Dan ini mulai dialami ketika seseorang mau memasuki jenjang pernikahan dan juga memasuki hidup religius. Dan saya kira buku ini menawarkan bantuan kepada Anda untuk segera menjawab ya ketika Allah memanggil dan tidak menunda-nundanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Tentang buku ini yang minta maaf saya tidak ada PowerPoint yang terperinci. Tetapi saya membicarakan saja apa yang saya tahu. Dan juga pertama kali saya melaksanakan ini atau membuat kegiatan seperti ini. So minta maaf jika saya masih belum terlalu yang mahir atau untuk bisa menjelaskan apanya. So saya mengikuti saja yang Diakon Iki kasih kepada saya untuk bagaimana, karena waktu Diakon Iki menelpon saya untuk apakah saya bisa memberi juga masukan untuk kupas buku ini, dan saya mengatakan ya, tetapi saya tidak memikirkan seperti ini bahwa banyak orang yang datang. So Diakon minta maaf karena saya tidak terlalu tetapi saya menyiapkan dengan apa. So ini yang buku ini yang kalau mengupas buku ini yang saya suka warnanya yang merah muda yang artinya mewakili perasaan kasih sayang dan persahabatan. Pada umumnya dipakai merah muda ini untuk cinta dan kalem bukunya, tetapi untuk saya dengan buku ini yang gambar yang ini nih yang ada tiang untuk pertigaan, petunjuk untuk jalan-jalan. So saya merasa bahwa ini bukan untuk jawaban setelah jawabannya, tetapi sebelum menjawab, sebelum untuk who am I or apa panggilan saya. Ini gambar ini. Kalau saya lebih suka untuk yang siluet atau kalau bahasa Indonesianya yang bayangan saja, orang bayangan yang menuju ada tujuannya. Isalib atau apa saja. Itu yang saya sharingkan tentang tampilan bukunya. Tetapi untuk ukurannya saya suka karena bisa dibawa di mana-mana dan tidak terlalu besar. Dan tentang isi bukunya, saya melihat bahwa buku ini adalah
masterpiece of Diakon Iki. Dia mengatakan atau men-sharingkan pengalamannya. Dan flow dengan bukunya bagus karena terarah dari awal bagaimana dia perjuangan untuk menjawabi panggilan dan bagaimana ia dan selanjutnya apa yang terjadi. Pengalaman pribadi sang penulis yang pembaca bisa berempati. Caranya seperti cerita dan cepat ditangkap. Buku itu hidup. Waktu saya membaca, saya senang karena saya bilang buku ini tidak membosankan karena memberi ada hidup, memberi bagaimana penjelasan bagaimana kita menghidupi panggilan yang kita jawabi saat ini. Dan bukan ini hanya untuk orang religius, tetapi bisa diaplikasikan kepada orang muda, khususnya yang mencari panggilan masing-masing. Bukan hanya untuk religius, tetapi kalau dipanggil untuk bisa berkeluarga atau orang-orang yang sudah berkeluarga, itu bisa karena ini cara hidup, bagaimana menghadapi hidup. Dan buku berdasarkan Alkitab, Spiritualitas Karmel, yang banyak dikutip dari buku Santa Teresa, dari Avila, Santo Yohanes, dari Salib, dan Centuries of the Child Jesus. Dan buku lainnya yang menginspirasikan Diakon Iki, khususnya si Rick Warren, The Purpose Driven Life. Yang saya juga suka buku ini, yang pedoman harian selama 40 hari. Dan juga dengan film yang The Chosen, yang membuka waktu itu, waktu Diakon kasih saya buku ini dengan soft copy, saya diajak juga untuk menonton film itu yang The Chosen, yang membuat saya melihat bahwa pandangan yang berbeda dengan cerita panggilan Yesus dan lebih nyata. Pengalaman hidup tidak banyak penulis yang men-sharingkan pengalaman pribadi sebagai contoh dari apa yang ditulis per bab. Penulis memilih untuk menjelaskan secara teoretikal. Diakon Eki dengan buku ini menjelaskan dengan pengalamannya sendiri yang dipanggil dalam bahasa Inggris experiential knowledge. Artinya pengetahuan berdasarkan pengalaman. Ini yang dibutuhkan zaman ini, kita sekarang ini, khususnya anak muda. Anak muda mencari model yang Diakon Iki contohkan atau dari tulisannya bagaimana perjuangannya. Karena banyak anak muda tersesat karena tidak ada yang mencontohinya bagaimana untuk bisa terarah hidupnya. Dan saya yakin buku ini bisa membantu banyak orang anak muda untuk bagaimana mencari kehendak Allah. Kehendak mereka masing-masing. Kehendak Allah kepada mereka masing-masing. Panggilan di tengah-tengah perjuangan yang mengandalkan Tuhan. Karena banyak anak muda sekarang yang tidak mengandalkan Tuhan. Lebih dari hal-hal duniawi. So buku ini menunjukkan bagaimana caranya untuk anak muda bisa mengandalkan kepada Tuhan untuk mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dan yang menarik juga, karena bukan hanya memberi masukan, juga memberi refleksi dan pengalaman, tetapi mengajak si pembaca untuk berpartisipasi aktif dengan memberi pertanyaan untuk direnungkan pada akhir bab. So, setiap bab pada akhirnya
ada pertanyaan. Saya senang dengan itu karena itu mengundang yang membacanya untuk berpartisipasi aktif untuk lebih memperdalam isi bab itu. Karena tidak semua buku yang saya baca ada seperti itu. Dan ini saya merasa bahwa ini yang dibutuhkan zaman sekarang. Untuk juga yang dipanggil bahasa Inggris yang Diakon Eki lakukan adalah walk your talk. Menjalani apa yang dia tulis, bicarakan, apa yang Diakon refleksikan, dia menjalankannya dalam hidupnya. So, dan ini saya bisa share yang untuk merangkum saya punya bagaimana saya punya sharing malam ini. So ini yang saya melihat flow bukunya. So setelah jawabannya, waktu itu waktu saya membacanya, saya memikirkan bagaimana saya bisa meng-explain-nya, to explain it, menjelaskannya dengan bentuk allegory, dengan gambar supaya lebih cepat diingat. So saya senang dengan flow bukunya. Karena pertama bab 1 sampai 7 ini yang bab 1 sampai 7 ini yang di sini yang sebelum menjawab ya. Dan ada beberapa ini yang tali, ya, rope, bahasa Inggrisnya rope. So bagaimana menganyam tali. Itu yang saya punya alegori. So tali tidak berdiri dengan satu benang saja, tetapi ada beberapa benang. So dengan kalau benang itu dengan kita hidup, ini tali ini kita punya hidup manusia. So ini beberapa benang, ini yang artinya kita punya bagian hidup kultural, keluarga, kita punya psychological, emotional, semua yang ada di dalam diri kita yang belum teranyam, belum memulai apa yang kita masih mencari. So karena itu bab 1 sampai 7 yang ia telah memilih engkau. So artinya Tuhan memilih engkau tetapi belum menjawab ya atau tidak. So masih ada di sini. Diriku yang lama tidak dilenyapkan. So diri yang lama, diri yang lama yang tidak dilenyapkan karena itu dipakai. Dan alat siap dipakai. So kesediaan kita untuk dipakai. So membiarkan diri diikat dengan yang bisi ini supaya bisa dipakai untuk suatu tujuan. Dan mengasihi lebih dari yang lain. So ini mengasihi kita membiarkan Tuhan untuk melaksanakan apa kehendaknya kepada kita. Risiko bagi janji Tuhan. So risikonya adalah kita membiarkan Tuhan yang membentuk kita. Jangan risaukan hatimu. So pasrah kepada Tuhan demi kerajaan Allah. So ini yang di sini semua yang sebelum kita menjawab ya. Hidup kita masih terpecah belah, ketakutan banyak, itu yang ada di buku ini, masih ada ketakutan, masih ada bagaimana kita hidup, kita punya masa lalu. Dan setelah itu, di bab 8, di sini yang menjaga kepercayaan dan menjawab ya. Karena di sini yang di buku ini yang Diakon Eki kaul agung, mengikrarkan kaul agungnya. So waktu mengikrarkan kaul itu yang mulai mengatakan iya. So kalau si orang religius belajar dari Yesus yang sudah terlibat
terlebih dahulu menjawab ia terhadap perutusan bapaknya. So kita mengikuti itu. Dengan setelah itu, ini yang sudah ini yang bab 9 sampai 12, ini yang sudah teranyam menjadi tali, menjadi sahabat Tuhan. So menjadi sahabat Tuhan, kita sudah masuk ke dalam Tuhan, sudah kita yang terintegrasi, mengintegrasikan diri dan hidup sebagai hamba. So sebagai hamba dan dengan Tuhan, so kita sudah masuk ke dalam Tuhan, so bersatu dengan Tuhan. Karena itu tidak lagi berpisah-pisah, tetapi sudah bersatu dengan Tuhan. Memberkati untuk menjadi berkat. Karena tali kalau sudah selesai, sudah menjadi tali, bisa dipakai untuk apa yang kita perlukan, bisa mengikat barang-barang, bisa dipakai untuk furnitures yang yang mebel-mebel, bisa juga untuk meskipun untuk hewan-hewan, so dia sudah dipakai. So diberkati untuk menjadi berkat. Ini tali ini sudah menjadi berkat kepada yang kita pakai di mana kita membutuhkan tali. Dan memberi mereka makan. So ini yang tali juga ini karena fungsinya itu membawa berkat. Dan ini yang masih belum teranyam. Ini yang setelah jawabannya kita ini, dan masih ada ini yang kita belum sempurna. Kalau kita menjawab ya sudah ada yang terintegrasi dengan Tuhan, tetapi masih ada yang selanjutnya. Sebenarnya ini tali masih panjang di sini. Dan ini bab 13 sampai 18 ini yang selanjutnya. Beriringan dengan seksualitas, karena seksualitas itu seluruh hidup kita sebagai manusia, kewanitaan, kepriaan, dan itu bukan ada batasnya. Mungkin itu selesai prosesnya sampai kita mati. Dan bayangan dosa dan penderitaan itu bukan waktu kita menjawab ya sudah selesai, masih ada di sini. Masih banyak, panjang. Karena seumur hidup kita penderitaan selalu ada, tetapi tergantung pada orang bagaimana pandangannya tentang penderitaan itu. Dan dosa selalu ada, dan kita yang pun sharingkan di situ untuk bagaimana pengampunan yang butuh pengampunan dan panggilan. Dan panggilan bukan setelah jawabannya selesai panggilan kita. Masih selanjutnya, masih dianyam menjadi tali. Dan waspadai kembali roh jahat. So karena itu di sini kita waspada kepada roh jahat. Karena kadang-kadang tali itu dia bagus, tetapi akhir ada juga yang tidak bagus. So roh jahat membuat ini putus, yang satu tidak tersambung, so kurang. Kalau sudah kurang, talinya tidak kuat. Dan tidak mencari saingan bagi Allah, dan tetap tanah terjanji. So ini kita membutuhkan di sini yang tetap kita membutuhkan orang yang bisa membantu kita. Tali ini pun tidak bisa teranyam dengan baik jika tidak ada orang yang di belakang sini yang meluruskan tali-tali yang dipakai untuk tali ini menjadi kuat. So ada orang di belakang sini yang mengatur tali-tali itu supaya lurus, supaya kalau teranyam itu menjadi kuat. Dan tali yang sudah teranyam bisa digunakan dan dengan berbagai cara. Itu misinya. Dan kita sebagai manusia dalam buku ini, waktu saya setelah membaca ini, saya melihat bahwa ya memang perjuangan Diakon Iki yang ada yang dia tuliskan di sini,
yang Diakon tuliskan di sini memberi inspirasi kepada anak muda dan kepada bukan anak muda saja, juga pada bapak dan ibu. Karena ini adalah experiential knowledge, bukan hanya teori. Karena banyak buku yang memberi saja dengan teori, tetapi bagaimana aplikasinya. Karena kadang-kadang teori kita belum tentu kalau diaplikasikan dalam hidup kita, kadang-kadang kita kewalahan. Kalau tidak ada contoh yang dikasih dalam buku seperti ini, kita kadang-kadang, karena dulu juga saya membaca buku, saya suka psikologi, saya dan saya mempraktikkan dalam hidup saya, dan saya kadang-kadang kewalahan. Bagaimana caranya? Tetapi dengan buku ini, karena ada pengalaman hidup, cara bagaimana Diakon Iki mengalaminya, membantu saya dengan yang membacanya untuk ada kemungkinan ini, meskipun saya punya pengalaman berbeda, tetapi pengalaman Diakon memberi warna atau memberi cara pencerahan dari pikiran saya, my experience. So, terima kasih, itu saja yang saya sharingkan. So, kembali kepada Oke, baik. Frater